sifatnya daripada sifat syaitoniah. Nah, di saat ada sifat syaitoniah ini mendekat kepada diri kita, otomatis daripada yang disebut dengan feeling daripada energi tadi, karena sudah keselarasan, dia naik. Merespon, gitu loh Anda. Seperti itu. Nah, yang unsur-unsur negatif ini, dia akan merespon lebih kencang. Karena kekuatannya adalah yang disebut dengan jasmania. Tapi kalau kekuatan-kekuatan halus, alirannya dia akan halus juga. Maka daripada 7 latoif ini, dia mempunyai fungsi masing-masing di dalam penjagaan dalam diri kita. Maka kalau sudah latoif ini sudah aktif, maka dia akan merespon daripada segala suatu bentuk pergerakan yang bersumber daripada luar diri atau alam semesta. Makanya kita itu nggak bisa sembrono kalau bahasa Jawa. Kalau ini sudah terhubung, di saat di luar ini ada keterkaitan, otomatis masuk. Karena medan magnetnya ada dalam diri kita. Gitu. Nah, caranya bagaimana tatkala itu terjadi hal itu? Kita netralkan di ground. Walaupun toh kita tidak tahu di situ, makanya saya sering seperti ini. Ya, karena ini energinya kenceng. Nah, saya untuk membuang agar badan ini tidak terjadi lemas atau segala sesuatu yang terjadi dalam fisik, saya lempar ke tembok. Nah, gini Kanda caranya. Ya. Makanya kalau Kanda lihat tatkala kenceng yang datang, gitu. Nah, seperti itu. Karena nggak kuat ini. Nanti kalau kita paksakan ini ngilu. Iya. Loh iya. Makanya harus kita lempar, gitu loh. Oh, dilempar ya. Sampai kadang kan lengan sampai sakit. Lenganku sakit. Lengan sakit. Oh, kenapa tiba-tiba sakit ini? Nah, pada saat dilempar, maaf ini kok keris juga bisa terlempar ya? Masuk ikut terlempar keluar. Iya. Maksudnya ada kristal, artinya ini perjalanan maaf saudaraku, jangan sampai saya tidak sombong, kenyataannya saya ada keris di lengan kanan. Iya. Kalau sakit sekali sudah, walaupun sudah saya baca betul salawat terus untuk supaya jangan merespon sampai terbang keluar. Kalau terbang keluar kan sudah terjadi sesuatu. Tetapi kalau sudah sakitnya saya tidak bisa tahan, ya deh, saya sudah lepas. Ya boleh Kanda. Jadi segala suatu hal kita harus mengikuti arus dia, kan gitu. Karena itu adalah sebagai maksum atau penjagaan pada diri kita. Nah itu perbendaraan diri namanya. Maka bersumber daripada segala suatu senjata atau segala suatu bentuk yang bisa menjaga diri kita. Kalau dia bereaksi, lepaskan. Gitu loh. Berarti ada unsur yang memang harus dikerjakan sama dia, Rampes. Ya iya, kalau ditahan sakit. Gitu loh. Sakit, betul. Ya, iya. Aduh, saya sering berpedoman begini. Jangan sampai saya soalim. Jadi, aduh, ini berarti saya masukkan ranah akal di sini. Ya iya, bukan latoif, akal. Latoif itu kan kelembutan. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan sifat maksum, dijaga. Kalau Rasulullah dijaga daripada malaikat Jibril, maka kita dijaga dari para leluhur kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu contohnya seperti itu. Gitu loh Anda. Subhanallah wa bihamdihi. Makanya kasturinya belum nyampe ini. Kasturi ya? Iya. Kan kemarin dipesan suruh beli kasturi. Iya. Kasturi inilah daripada kemuliaan daripada alam semesta, ya, untuk mencapai kepada tatanan, untuk menyelaraskan unsur-unsur dan rahasia-rahasia yang ada dalam diri yang bersumber daripada ilahi Rabbi. Gitu loh maksudnya. Maka kasturi ini kesukaan daripada Rasulullah. Betul. Kanda. Betul. Jadi kalau terjadi sesuatu lepas saja. Kalau minta dia dilepas karena ini di tangan kanan ini, terus terang saya rasa
Sakit nanti kalau ditahan itu. Sakit betul. Sehingga kadang saya minum obat untuk mengurangi rasa sakit, padahal sebenarnya hanya minta keluar. Iya, lepaskan aja. Karena itu penjagaan kita. Namanya pengawal, dia mau bekerja sampai tahan, otomatis kena ke diri kita, bener gak? Betul. Nah masalahnya, coba sedikit Dinda ini, mohon sedikit petunjuk. Kalau yang membuat kejahatan itu adalah keluarga Dinda, ini yang saya sedikit terjadi kan bukan suatu... kita yang berbuat daripada kehendak dirinya, karena perbuatan itu tergantung daripada niatnya dia. Kalau niatnya dia itu halus, maka yang halus yang bekerja. Jadi nggak ada hukum di situ secara kemanusiaan, gitu loh, Anda. Jadi lepas sudah. Itu yang Allah sendiri yang mengatur. Biar keluarga yang melakukan Dinda tabe, mohon sedikit petunjuk. Iya, berarti kan sudah berniat segala suatu hal. Betul. Lah ngapain? Betul. Iya. Jadi kadang kan keluarga berniat jahat juga sama kita. Gitu. Oh iya. Tidak pilih merek. Kalau diingatkan secara mulut dia nggak bisa, maka akan diingatkan secara alam, kan gitu. Subhanallah wa bihamdi. Seperti itu. Jangan lihat gitu. Karena di situ mempunyai yang disebut dengan segala suatu bentuk hal penjagaan kepada diri. Tatkala dia bereaksi, lepaskan, nggak peduli. Berarti dia cari perkara, gitu aja bahasanya, ya toh? Subhanallah. Itu pembelajaran untuk dirinya daripada kehalusan sir atau lataif kita, biar dia juga ngerti, gitu loh, Anda. Maka 4 sahabat ini mempunyai sifat masing-masing. Di mana Umar yang bekerja, maka dia terabas. Kalau nggak dilepas itu, dia akan menyakiti diri kita. Benar. Gitu. Maka 4 daripada sahabat ini adanya dalam diri kita. Ini sebagai bentuk penjagaan, maka disebut dengan sahabat. Karena penjagaan. Melingkupi, kan gitu. Jadi sifat dia itu tadi merujuk ke dalam diri kita, kan gitu. Ya kalau masih Utsman, sedangkan ini Umar harus bekerja, ya tetap benturan. Nah inilah aplikasi. Karena Utsman ini sifatnya baru rohim, menciptakan kasih sayang yang meluas. Sedangkan yang mau masuk ini urusannya ini Abu Bakar atau Umar. Ya biarkan Umar yang kerja. Oh itu penjagaan. Subhanallah wa bihamdi. Ini kisah nyata, Dinda. Kisah nyata ini. Iya. Kisah nyata. Iya, strong. Saudaranya Badan. Paham. Maka musuh yang terberat adalah dirimu dan daripada keluargamu. Keluarga. Jelas. Oke Dinda, saya paham bahwa kalau memang mau bekerja ya kerja saja, karena bukan saya menghendaki kan, artinya ya iya. Ini kan alamiah. Sebab kecuali sampan perintah. Jangan. Itu beda cerita. Berarti sampan kena sebab gitu loh, Anda. Iya. Kalau dia mau jalan sendiri biarkan. Berarti urusannya kan sama dia, sama yang Maha Kuasa. Karena itu penjagaan. Itu. Nah, ditahannya kita yang kena. Iya. Seperti itu. Ini Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Terima kasih banyak atas anunya. Inilah yang terjadi, dan berarti kesabaran dalam artian kesabaran di sini bukan sabar dalam artian mencegah ini, bukan sabar lagi namanya. Kalau misalnya dia ingin baru kita tahan, bukan lagi sabar, tetapi apa ya, menzalimi diri sendiri kan. Ya iyalah, betul. Sudah dari sabar itu bukan berarti kita harus menerima segala suatu bentuk hal, tidak, tapi menyelaraskan daripada aplikasi kan gitu. Bolehlah 1 kali tahan, 2 kali tahan, 3 kali tahan. Tapi kalau fisik kita yang kena, ya berarti kita mendolimi diri kita, benar nggak? Benar, karena kita yang sakit malah. Nah, seperti itu. Subhanallah. Terima kasih banyak.
Mohon insya Allah mudah-mudahan ke depan lepas saja. Tidak perlu ditahan-tahan. Karena Iya. dibacakan selawat sampai 100 kali juga. Ya nggak mempan kok. Oh dia sudah ada di dalam dirimu. Tetap sakit, tetap Iya, sakit. iya. Nggak mempan. Nggak mempan. Oh dia sudah disolawati, sudah dikiri. Ya dimakan sama dia kok. Gimana mau mempan? Ya, caranya lepas. Lepas. Siap. Insya Allah. Semoga diberikan kepada saya ini mendapat insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasturinya ditunggu. Kasturi. Siap. Jadi di situ disiapkan, di sini juga disiapkan gitu loh Kanda. Penyelarasan. Ini kan bukan kemauan saya juga sebenarnya. Karena beliau yang dari. Iya. Nah itu penyelarasannya di situ posisi. Nanti biar netral semuanya. Seperti itu. Bunda Norma, gimana kabarnya Bunda Norma? Halo, Bunda Norma. Wah, lagi sibuk kayaknya di salon. Silakan Sinyu. Ada yang mau disampaikan Sinyu? Sinyu. Sopo sembuh undang ki Rudraksa. Sinyu. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ya yang tadi nih Ki. Akun playful tadi kan sudah iya. Ya saya tanya lagi Pak. Ya saya tadi tanya gini apa namanya? Apa? Kita kan punya nama bumi ya pemberian orang tua. Ya. Terus ada juga nama langit. Itu nama langit nama gelar atau nama apa gitu Ki? Apa itu Ki? Ya gelar itu kan daripada perjalanan, ya toh? Seperti contoh Syekh Abdul Qadir, dia digelari Sultanu Aulia. Nah, itu disebut nama langit karena bersumber daripada perjalanan. Muhammad digelari dengan Al-Amin. Nah, itu Sinyo, itu nama langit daripada perjalanan kita. Nah, gitu. Jadi setiap dirimu melakukan perjalanan di mana tugasmu ini sudah selesai, di situ akan dinobatkan dan diberikan gelar. Nah, ini perjalanannya seperti itu. Maka orang-orang dahulu itu namanya banyak. Satu orang tapi namanya banyak. Karena daripada lakon jiwa yang ada dalam dirinya. Tatkala lakon diselesaikan, dia akan mendapatkan gelar. Seperti itu. Nah, Pamungkas ini juga gelar. Gitu loh. Daripada perjalanan saya. Di saat saya menangani segala suatu bentuk, itu paling akhir. Nah, makanya dikasih gelar Pamungkas. Gitu ceritanya. Nah, Sahal juga gelar. Nah, bentuk rasa kasih sayang daripada seorang guru yang ada di langitan dahulu. Akhirnya diberikanlah, disematkan, dikasih nama Sahal. Ki juga gelar. Nah, karena daripada pencapaian, daripada perjalanan rohani dari para leluhur kita. Maka digelarilah Ki Sahal Pamungkas. Ini gelar. Kalau bilang nama langit ini. Karena perjalanan. Nah, itu. Seperti itu, Sinyo. Terus gini Ki, kan ayah saya kan, ya kalau sakit tuh dia tuh agak pikun, gitu loh. Tapi yang ngomong di dalam hidupnya itu loh, hidup itu ngomong ke saya. Dia cerita gini Ki, saya ini sebenarnya dia tuh nggak pakai akal, sudah pakai yang hidup dalam dirinya itu. Ngomongnya gini Ki. Saya ini sebenarnya sudah 3 kali minta perpanjangan. Yang pertama waktu remaja, yang kedua waktu dewasa, terus yang ketiga itu waktu sudah umur. Nah yang kemarin-kemarin itu, yang waktu seminggu itu, dia itu nggak bisa kemana-mana, hanya di kasur, tidur di kasur, buang air besar di kasur, buang air kecil di kasur.
itu yang terakhir itu ngomong saya gitu. Itu gimana? Jadi perpanjang umur bisa 3 kali gitu Ki ya? Bisa. Maka disitulah yang disebut dengan segala suatu hal itu, doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Semua dikabulkan. Tetapi menciptakan daripada pengabulan itu biasanya dikasih kurun waktu. Kan gitu. Maka di situ ada yang disebut dengan mustajabud doa melalui daripada waktu-waktu yang ditentukan. Di mana kita pengharapan daripada doa kita itu dikabulkan sama Yang Maha Kuasa dengan cepat, kan gitu. Maka kalau kamu sudah bisa melihat kodok dan kodarmu, di situ ada yang namanya kematian, ya. Ya, di saat di situ ditulis di dalam masa kehidupanmu itu 50 tahun, maka mau tidak mau di situ harus datang kematian itu. Ya karena kita berdoa Allahumma tawil umurona wa syaqiqa jasadana wa nawir qulubana, di sini tatkala dikabulkan sama Allah, maka daripada 50 tahun akan diperpanjang. Nah, perpanjangannya berapa ini tergantung. Ada lagi setelah kita mengetahui daripada umur kita di dalam qada dan qadar kita kontrak ulang. Saya mau selama ini di alam dunia, bisa seperti itu. Ya, ini namanya disebut dengan ud'uni astajib lakum. Tatkala kau sudah menyampai kepada siapa aku, disitulah daripada kehendakku akan turun kepadamu. Nah, itu maksudnya. Seperti itu. Nah, melalui siapa? Ya melalui daripada malaikat. Nah, urusannya kan ke situ. Bukan Allah itu sendiri yang memperpanjang umurmu. Buat apa ada utusan? Ya, gitu ceritanya Sinyo ya. Oh ya Ki. Terus apa ya? Nah, nanti urusannya sama Israel kan gitu. Israel kan gitu ceritanya ya. Terus gini Ki. Kan saya ini ya, di dalam tubuh saya ini kan separuh badan ini berat ya. Misalnya kalau energinya energi gelap gitu, yang separuh sebelah kanan ini putih atau terang nih. Itu dulu saya rasakan gitu, terus puncaknya ya sekitar 3-4 tahun yang lalu itu, waduh mantap sekali nih. Untuk penjelasan itu atau apa ya, untuk penjelasan antara yang energi gelap dan energi putih itu gimana cara yang simpel gitu? Saman mau pakai kendaraan ada apa? Energi. Iya, paham. Jadi kalau dua energi yang terpisah ini, dia belum masuk ke dalam urusan yang disebut dengan simbol yin yang, ya. Kalau sudah masuk kepada urusan simbol yin yang, dia akan menyatu menjadi sebuah lingkaran dan mempunyai titik daripada tombol yang berbeda. Ya, kalau masih pecah, berarti dia belum menyatu. Ya, bagaimana menyatukan hal itu? Maka daripada ini dan ini kita temukan jadi satu. Ya, seperti itu. Nah, kendaraanmu apa yang kamu pakai sehingga membentuk energi itu tadi, ya? Maka di dalam Thariqah ada lafaz Allahu. Nah, Allah keluar, hu masuk. Nah, tatkala ini untuk penyelarasan, maka harus dibalik daripada hu keluar, Allah masuk. Lah inilah yang disebut dengan adanya luar dan dalam. Kalau unsurnya untuk penyatuan, maka harus dibalik. Kalau zikirmu keluar itu hu, masuk itu Allah, maka tatkala penyelarasan harus dibalik, keluar daripada Allah, masuk daripada hu. Inilah yang disebut penyelarasan daripada perimbangan energi yang pecah. Jadi tanazzalu sudah diturunkan, bagaimana kita membalikkan lagi menjadi satu, maka kita harus naik ukhruj, naik ke atas mi'raj. Maka pemahaman daripada kalam dan surat di dalam Al-Quran itu perjalanannya dari bawah ke atas.
Kalau sampean mau mencapai Bismillahirrahmanirrahim yang sebenarnya, sampean harus berjalan daripada walabdolin dulu. Jangan sampai nanti sampean berjalan daripada Bismillah, akhirnya titiknya kesasar. Lah ini, makanya disebut diturunkan dari atas ke bawah. Bagaimana bisa membalikkan lagi? Maka harus dari bawah ke atas. Lah perilaku ini loh sebenarnya. Inilah yang disebut dengan waringin sungsang. Atau hukum yang disebut dengan mokal dan wajib. Harus dibenturkan. Kalau nggak dibenturkan nggak nyatu dia. Seperti itu. Maka ada sifat wajib, ada sifat mokal. Sifat wajib dan sifat mokal tatkala disatukan, inilah menjadi jaiz. Jaiz tatkala dihilangkan, maka dia akan menjadi mustahil. Seperti itu. Berarti harus diselaraskan antara lahiriah dan batiniah. Maka lahiriah ini sifatnya adalah kemanusiaan, batiniah adalah sifatnya daripada ketuhanan. Ya. Kalau ini tidak disatukan, tidak sampai gitu loh. Maka hukum ilmiah harus menyatu kepada alamiah. Tatkala ilmiah dan alamiah menyatu, disinilah menjadi ilahiyah. Maka ada 3 perkara. Itu konsepnya seperti itu, Sinyo, ya. Maka tadi pembahasanmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampean harus melakukan daripada raufur rahim dulu. Kalau sampai tidak menjalankan daripada Raufur Rahim di dalam kehidupanmu, maka tidak akan mencapai kepada Rasulun min anfusikum. Begitu loh. Jadi kenyataannya dibalik. Nah, seperti itu. Sampai harus bersikap bijak, azizun juga. Itulah yang disebut dengan asma langit. Di mana asma langit ini adalah segala sesuatu bentuk yang ada di asma Allah itu tadi dilengketkan ke dalam kemakhlukan. Itu kan asmanya Allah itu Azizun. Tapi disematkan ke dalam kemakhlukan. Maka Rasulullah ini larinya kepada kemakhlukan, bukan berarti kepada satu sosok. Lho ngono, jawabane iku nek ditakoni wong maneh. Beneran blunder, ngono lho maksudku. Nah, anfusakum itu adalah daripada jiwa-jiwa atau diri-diri kamu sekalian. Nah, mohon doa restunya tak ajari sih Jo, ya. Jadi kita harus benar-benar detail, kan gitu. Roh jin. Alah nggak tahu saya roh jin itu apa. Ya udah, Sinyo. Ada lagi apa enggak ini? Kalau nggak ada, kita tutup gini aja. Ya. Saya kan agak. Nanti saya mau tanya Ki. Ya bentar, Sinyo ini belum selesai. Ya saya kan agama Islam ya. Tapi saya ini ikut meditasi ya. Meditasi orang yang sudah istilahnya apa ya, punya apa ya, suatu energi yang tinggi atau cahaya gitu. Menurut saya gitu Ki. Cuma meditasinya itu ya campuran. Campuran maksudnya apa? Penyebutan nama Tuhan. Kadang dia itu menyebut nama Allah, kadang pakai terus pakai itu apa? Itulah apa? Kayak bel dari Kuningan, ting 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 gitu, kayak Buddha lagi. Itu boleh nggak kira-kira Ki? Cuma meditasi aja Ki. Kalau masuk keyakinan tidak boleh, karena keyakinan ini harus mutlak, tidak boleh dicampur, ya. Tapi kalau untuk perbendaharaan tidak masalah.
Tapi kalau keyakinan kamu campur dalam bentuk keyakinan orang lain, maka di sini hasilnya amburadul. Karena jalannya ini satu, bukan campur, bukan bercabang, gitu. Maka disebut lakum dinukum waliyadin ini adalah menjalankan keyakinan yang ada dalam dirimu. Oh, coba campur-campur keyakinan liane, nanti nggak jadi jandanan malah. Ini menghambat perjalananmu, gitu loh. Makanya pecah energimu, ya karena campur. Coba selaraskan pakai satu-satu dulu, kan gitu. Nah, seperti itu caranya. Keyakinanmu apa? Yaitu pakai sampai mentok. Dek. Oh, belum sampai. Coba saya pakai ini. Dek. Lah ini harus seperti inna qiraatul Qur'ana tartila. Jadi kalau kamu membaca Quran itu harus tartil, harus satu-satu. Lah Quran itu adalah sebagai petunjuk yang ada dalam diri kita, bersumber daripada ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Nah itu maksudnya harus tartil. Kalau nggak tartil, bentur. Gitu loh. Karena tatkala kita mengucapkan ini Allah, ini nyambung kepada awal cipta. Siapa yang melafadzkan Allah? Kita tatkala mengucapkan hum, ini juga menyambung kepada awal cipta. Siapa yang mengeluarkan itu? Tatkala kita berbicara puji Tuhan, ini nyambung kepada awal cipta. Kalau kita pakai semua digeruduk, fisik kita nggak mampu, energimu akhirnya benturan, oleng. Nah, itu logikanya ya. Makanya bicaranya apa? Jalannya banyak, tetapi di sini tidak bercabang karena setiap jalan itu punya alur masing-masing. Oh coba gue jalan kabeh mbok gawe dadi siji, gak akan ketemu malah. Tapi gunakan jalan satu ini sampai kepada tujuan. Setelah sampai pada tujuan pakai jalan yang lain. Bagaimana kendaraannya? Ah, bagaimana rutenya? Loh gitu, Sinyo. Tapi nggak apa-apa, nggak melarang. Tapi secara prinsip, ya toh, yang namanya jalan itu dijalani satu-satu, tidak dicampur, ya. Kecuali dirimu sudah menjalankan semuanya dan ketemunya di mana. Kalau sudah menjalankan semuanya, ketemunya di mana, dia juga akan berubah daripada sebutan itu. Bukan mencampur daripada sebutan. Untuk menuju kepada satu titik. Lah gitu. Jadi perkumpulan nanti setelah sebelum terjadinya kepada Sidratul Muntaha, dia akan bercampur yang disebut dengan kubah emas. Lah kubah emas inilah banyak jalan di situ, kumpul menjadi satu titik. Dari ini kumpul jadi satu. Namanya kubah emas. Lah untuk mencapai kubah emas menuju kepada Sidratul Muntaha, ini nanti juga ada beda daripada sebutan atau lafaz. Nah, ini fenomenanya di situ. Ini masuk kepada alam Jabarut, bukan alam malakut, gitu loh. Maka kalau tidak paham, seakan-akan karena menghormati dan lain sebagainya jadi pluralisme semuanya dipakai. Ini kurang pas, ya. Seperti itu. Kan udah diajari. Titik akhir adalah nafas. Sedikit. Ya. Indah. Saya pernah dapat pasien begini. Saya pernah dapat pasien memang berat sebelah. Berat badannya sebelah. Setelah saya terawang, saya langsung merunduk. Ternyata sebelah hitam, sebelah putih. Ya. Akhirnya, ini orang tua ini. Langsung tiba-tiba orang tua ini ngomong, "Nak, kenapa kau terawang saya?" Orang tua ini rupanya tahu dia dirinya kalau dia di terawang. Ya. Saya bilang, maaf. Ini masih campur baur hitam putih. Yeah. Maaf Nek, ini dingin sebelah, panas sebelah.
Dingin sebelah, panas sebelah. Ini pasien nyata-nyata ini. Akhirnya buanglah yang tidak cocok, yang baik, yang selaras dengan ini lanjutkan. Yang tidak cocok jangan lakukan. Karena nanti tidak akan selaras hitam putih ini. Kalau dan ini tetap berat pasti yang hitam ini. Akhirnya saya alhamdulillah ini dengan izin saya kasih obat vitamin saja saya kasih karena ini pasien tidak sakit, ini cuman kan proses apa namanya tadi hitam putih masih berjalan beriringan yang seharusnya harus dibuang. Pas mau pulang dia cium tangan saya. Aduh, saya tidak berani. Saya bilang, aduh, saya tidak berani terima ini. Saya tidak berani terima. Maaf, saya sudah anggap sebagai orang tua saya. Bagaimana? Akhirnya saya cium ulang. Dinda. Dia bilang, tidak boleh. Saya bilang, apa? Bagaimana begini? Saling menolak ini. Tapi makanya saya bertanya. Bagaimana hukumnya, bagaimana membalas orang-orang yang lebih tua dari kita, mencium tangan kita, saya tidak terima ini. Bagaimana mengembalikan ini supaya saya tidak berdosa, takabur ya. Dia bilang, coba cium tanganmu baru ke hidung, baru ke jidat. Itu mengembalikan katanya. Ya sudahlah, yang penting hati saya sudah ini tidak sombong, dia sendiri yang mau kok, bukan saya. Nah itu Dinda, saya betul merasa bersalah kalau ada orang tua yang lebih tua dari saya cium tangan saya tidak mau, karena saya merasa terlalu sombong oleh itu. Walaupun bukan kemauan saya, saudaraku, tapi bukan kemauan saya. Seperti itu Buan Sinyo, perjalanan saya untuk melihat orang-orang yang seperti itu masih mencampur adukan yang hak dan yang batil. Seperti itu saudaraku. Terima kasih. Wis paham urung Sinyo kowe iki. Aku ngoceh kaya ngono ora paham. Oh nggih Mbah, suwun nggih. Ki sahal. Matur. Saman kok gak tanya loh. Tanya coba. Karena kan gimana saya untuk cara apanya Bang Rahman, untuk cara penyatuan atau peleburan antara yin-yang itu gimana Bang Rahman? Menurut Bang Rahman sendiri gimana? Kalau dua-duanya baik, penyatuannya itu selawat Al-Fatihah saudaraku. Itu cara saya. Itu cara saya. Selawat Al-Fatihah sudah menyatu itu. Kalau dua-duanya baik, tetapi kalau satu hak satu batil, nggak bisa disatukan. Gitu. Tergantung gimana pandangan saudara. Satu hak satu batil. Artinya seperti yang dilakukan tadi untuk itu kan Tuhannya Buddha, saudaraku. Ya. Artinya mana bisa bersatu dengan tidak bisa. Gini jadi Om itu dari kata ya, dari dia menjelaskan Om itu Allah. Iya, Om itu Allah sebetulnya. Iya, dari sudut pandangan Buddha kan, tapi dalam sudut pandangan tasawuf itu kita Oh gitu. Om itu santai-santai. Maka tadi Dinda sudah sampaikan jangan lakukan menyalahi syar'i, menyalahi tasawuf, kan begitu. Makanya tak suruh nanya bagaimana cara penyelarasannya. Tadi saya berbicara tentang ilmiah, alamiahnya belum. Gitu. Gimana sih? Iya. Kalau secara alamiah, di saat ini tadi lafaz dan ucapan segala suatu bentuk ini sudah tidak ada, disitulah baru titik awal kita mulai. Jadi secara alamiah tidak masalah. Kamu mau baca Om Swastiwacu, mau baca Gema, Sugema, suatu kayak kemarin itu, nggak masalah.
Karena endingnya nanti ini lafadz hilang gitu loh. Paham nggak? Saya kan baru berbicara satu tadi, belum yang lainnya. Makanya jangan kesusuan gitu loh maksudnya. Lah, kalau pandangan secara hakiki tidak masalah, karena itu adalah awal daripada kita berkendara. Lah, tatkala ini nanti sudah hilang daripada lafadz-lafadz yang kita lantunkan, disinilah baru pengulangan. Inilah yang disebut dengan penyelarasan. Kan gitu. Nah itu, nah, kalau pandangan syar'i ya tidak boleh mencampurkan. Tapi kalau pandangan hakiki silahkan. Karena hakiki tidak perlu lafadz, ya kan? Ya Ki, saya kan gini, dia itu kan saya hanya kan meditasi ya, tetap dalam dzikir di dalam kalbu saya itu Allah atau subhanallah gitu Ki. Walaupun dia itu mengucapkan tapi saya tetap berpedoman pada itu Ki. Saya hanya ikut meditasi saja, bukan ritual Ki. Ya itu ritual namanya kok, piye itu sama gitu. Namanya ritual itu keperbendaharaan jasmani. Tatkala ada yang memimpin berarti itu termasuk ritual. Loh, itu loh. Waduh, ini makanya butek ini sini. Iya, makasih. Hah? Astagfirullah. Makasih. Itu ritual sinyo, kok nggak ikut ritual? Kamu walaupun tidak ikut di dalamnya, tetapi secara syar'inya kamu masuk, sudah satu bagian. Kok iso? Piye to iki logikane ora paham. Wis tak copote blangkonku, panas jatine ya. Aduh, Linda. Kakek dosa Linda. Itu soalnya ketek aku dadi panas iki ya toh. Kakek dosa si rambut barang rabetah gini ngono ki. Astagfirullahaladzim. Sinyo. Yo selanjutkan Sinyo. Ndang. Karepmu. Ya. Oh, bener. Sampan ini mau jadi orang yang serba bisa, tetapi belum mampu untuk meniti di dalam jalan yang sebenarnya. Benar kalau gitu. Ya wis, lanjut. Gak apa-apa. Tahap pencapaian dan proses. Lakone apa sing mbok yakin. Dan ini Ki, adik saya pinter Rogo Sukmo ya. Cuma kan dampaknya kalau dampaknya kan saya sering itu menasihati adik saya ya. Dampaknya kalau fondasinya belum. Yang Rogo Sukmo kesini itu siapa ini? Ini ambunya bedak ini. Adikmu kayak jangan. Nggak tahu Ki. Adikmu cewek apa cowok loh? Iya. Cowok Ki. Ya bodak. Saya ini ketularan di saya. Iya, dia kan dulu bodak duluan ya, 10 tahun yang lalu. Terus Astagfirullahaladzim. Karena kasihan karena apa? Ya itu kan mengganggu jiwanya atau otaknya ya. Mengganggu otaknya sehingga apa? Saya doakan supaya apa? Dia kan punya keluarga dulunya itu. Anaknya banyak. Terus saya supaya untuk memperingan dia. Ya saya ambil ilmunya, doanya, jangan sampai itu adik saya terus-terusan kayak gitulah, merusak otaknya gitu loh. Ya, itu masuk ke saya Ki, ke embun-embunan itu masuk itu. Nah, setelah itu saya bisa melihat saya di masa depan ya sama dengan ya rambutnya kisah hal itu rontok semua. Saya kok botak ya. Ya akhirnya terjadi sekarang 2-3 tahun ini Ki. Ya gitu ceritanya. Cuma adik saya kan fondasinya belum kuat, sehingga sehingga saya anjurkan jangan sering-sering pakai Rogo Sukmo, soalnya merusak daripada otak itu sendiri kan gitu. Soalnya fondasi ranah budi pekertian belum selaras kan gitu Ki. Dia hanya meditasi, sedangkan untuk syariatnya belum full, masih setengah-setengah gitu Ki. Kurang lah. Ya. Berarti orang botak ini sering Rogo Sukmo gitu ya? Iya oke. Zikro. Oh enggak. Waalaikumsalam. Zikro mau tanya tadi, lupa saya. Silakan Zikro.
Iya bang, mau tanya bang, kan tadi katanya nama Khalifah Arsi itu kan Kabupaten ya Kang, namanya tadi. Lah seumpama seorang anak dikasih nama nggak sesuai apa bisa menyebabkan sakit apa gimana sih Kang sebenarnya? Bisa. Oh soalnya kayak gini bang, aku kan kemarin punya anak, tak kasih nama kan lahirnya Kamis Kliwon Kang. Tak kasih jeneng itu tadinya Ki Andrea Bagus Sanjaya Firmansyah. Iya. Katanya Sanjayanya itu keberatan. Terus? Ya itu kata temennya keberatan Sanjayanya nggak usah dikasih. Hasilnya Ki Andrea.